Alhamdulillah, sekarang kita berada di Ketapang. Ketapang ini salah satu pelabuhan yang maksud saya salah satu pelabuhan penyeberangan menuju ke Gilimanuk ya. Penyeberangan ke Gilimanuk Bali. Nah, ini saya sekarang sudah hampir masuk di kapal ferinya. Ini ya, kapal ferinya yang warna kuning ini. Ini saya udah mau masuk di belakangnya Innova. Nah, ini saya masuk alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya sudah masuk. Nah, ini kapalnya besar sekali ya. Ini saya tanpa antri ini masuk masuk ke kapal feri ini. Beda ini seperti di pernah saya pada saat itu mau menyeberang ke Bakauni ya dari Pelabuhan Merak itu antrinya luar biasa ya. Bahkan antrinya itu dari pagi jam 8 sampai jam 2 siang itu baru bisa masuk di kapal feri. Nah, kalau di Ketapang ini padahal ini adalah eh, apa namanya bertepatan dengan liburan Nataru. Jadi ini nggak nggak begitu ngantri untuk kapal ferinya, nggak ngantri lah. Nah, ini saya udah naik ke atas, sudah mau naik ke atas ya, masih nunggu aba-aba dari petugasnya ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim, naik ke atas. Nah, ini saya sudah naik di atas. Nah, ini di deck kedua. Nah, ini ada motor-motor juga ya rupanya. Nih, tinggal saya cari tempat parkir yang pas di mana. Nah, kita udah mendapatkan apa-apa parkir nih. Kanan. Oh, di samping, justru di paling pinggir ya, paling pinggir. Ya, ini baru beberapa mobil ya yang masuk ke atas nih. Saya termasuk antrian yang paling cepat ini. Antrian saya di sebelah sini. Oke, aku parkirnya di sebelah sini disuruhnya. Oke. Nah, ini saya sudah mulai turun dari mobil ya. Saya di deck 2 tepatnya. Saya sudah parkir di deck 2. Nah, nggak begitu rame ya. Jadi penyeberangan Ketapang ke Gilimanuk ini nggak antri sama sekali. Bahkan saya tadi masuk itu dari pintu masuk utama sampai masuk ke kapal feri itu tidak ada 15 menit, itu tidak ada. Sampai di sini, sampai di deck 2 ini 15 menit nggak ada ya, sudah masuk ke deck 2 ini. Jadi cepat sekali, nggak ada antrian sama sekali. Nah, ini situasinya dari atas kapal feri ya, pelabuhan. Nah, itu yang gunung, maksud saya yang tadi ya kelihatan gunung itu sebetulnya udah Bali. Jadi penyeberangan ke Gilimanuk ini nggak begitu lama ya, hanya 30 menit kurang lebih, karena memang jarak antara jarak antara pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk itu kurang lebih hanya 6,5 kilometer. Jadi ditempuh dengan kapal feri kurang lebih 30 menit perjalanan. Jadi sebetulnya kita tidak usah masuk ke ferinya untuk duduk di ruang tunggu feri pun nggak lama ya. Jadi cukup kita di deck sini sambil lihat-lihat situasi laut. Nah, itu udah cukup apa namanya nggak begitu capek ya kita berdiri sini. Karena memang udaranya laut itu lebih enak daripada kita di dalam yang nggak pakai AC itu panas ya. Tapi ada juga ruangan yang bisnis yang ber-AC, tapi saya lebih milih di luar seperti ini, jadi bisa melihat. Nah, ini kapal feri juga yang mau menyeberang ke Gilimanuk itu yang kelihatan itu. Jadi banyak sekali kapal ferinya ya di sini yang mau menyeberang ke Gilimanuk ini. Nah, ini ya, ini salah satu, ini hampir sama yang seperti saya naikin ini, cuma ini tinggal nunggu jamnya saja. Mungkin setelah saya ini nanti berangkat baru kapal berikutnya berangkat. Dan jangan khawatir, kapal penyeberangan ke Gilimanuk ini hampir setiap jam itu diberangkatkan. Jadi 24 jam ya selama libur Nataru ini, atau setiap harinya saya tidak tahu. Tapi informasi yang saya dapat itu selama Nataru ini
itu setiap jam diberangkatkan kapal menuju ke Bali dan sebaliknya juga dari Bali ke Ketapang ini. Jadi jangan khawatir kehabisan kapal feri. Dan sebagai informasi saja, untuk tiket kapal feri penyeberangan ke Batam ini, ke Batam maaf, ke Bali ini bisa dipesan melalui online maksud saya online melalui aplikasi Perizi. Jadi sangat mudah sekali. Kita tinggal download Perizi, lalu kita pesan tiketnya. Nah, untuk tiketnya sendiri kendaraan minibus sedan itu hanya dihitung kendaraannya saja. Untuk penumpangnya itu mau diisi berapapun nggak dihitung ya. Jadi untuk kendaraannya itu 245. Nah, ini coba saya mau naik ya, saya mau jalan-jalan di atas kapalnya. Nah, ini ada ini kafetaria atau kantinnya ya, ini yang kelihatan ini adalah kantin. Nah, ini kita bisa pesan pop mie, bisa pesan kopi yang mau ngopi, teh juga ada banyak lah di situ makanan. Ya. Nah, ini banyak juga yang tuh makan pop mie banyak yang makan pop mie ngopi di sini di sini di sini tempatnya kalau mau ngopi juga dan sambil lihat pemandangan di luar. Nah, itu yang itu kelihatan gunung itu Bali, itu udah Bali ya, jadi nggak begitu jauh jadi setengah jam saja. Jadi sambil lihat pemandangan ya, saya mau kelilingi ini kapal di atasnya seperti apa. Ini saya jalan di lorong kapal di dek ketiga ya, ini di dek ketiganya saya jalan di sini ya. Ini saya lihat-lihat, ini istri saya, ini istri saya sama istri saya dan anak saya cuma bertiga ya. Jadi perjalanan saya dari Kota Malang tadi jam 5.30 ya, sorry, 5.30 dari Kota Malang sampai di sini itu ternyata lebih cepat. Kalau saya melihat di map dari Kota Malang, nah ini lorong-lorongnya dari Kota Malang masih di lorong. Ini ada tempat wudhu, untuk sholat juga bagus sekali ya tempatnya, sholat VIP, ada AC-nya untuk sholatnya itu. Ya, dari Kota Malang itu saya jam 5.30 sampai sini itu sekitar jam 12 siang ya. Kalau melihat di map itu sekitar 7 sampai 8 jam, dan ternyata perjalanan saya lebih cepat ya. Jadi pas sebetulnya pesan tiket saya itu jam 4 ya, 4 sore, karena saya takutnya nggak keburu perjalanan saya dari Kota Malang ke Ketapang sini. Ternyata perjalanannya lebih cepat dan akhirnya alhamdulillah bisa masuk ya. Nah, ini pemandangannya bagus ya dari atas kapal ini. Jadi alhamdulillah bisa boleh masuk, maksudnya boleh masuk duluan, jadi nggak harus nunggu jam 4, karena sebetulnya tiket saya itu jam 4 baru bisa masuk di atas kapal ini. Tapi ternyata saya ngantri aja langsung, maksud saya langsung aja masuk dan ternyata diperbolehkan untuk masuk gitu loh. Jadi nggak masalah untuk jamnya sebetulnya. Dan kalaupun ketinggalan, misalnya jam 4 ketinggalan, jam 4 sore ketinggalan, bisa naik yang jam 5 atau kapal berikutnya itu bisa. Jadi jangan khawatir untuk tiketnya. Nah, ini situasinya di atas dek ya. Ini dek yang paling atas ya, paling atas, dek 3. Saya sebetulnya ini sambil mau nyari tempat duduk ya, tapi kayaknya kayaknya kok hanya lorong-lorong ya. Di mana saya belum menemukan apa tempat duduk yang nyaman gitu ya. Kayaknya apa nggak ada ya, saya nggak tahu juga. Saya ini tuh, saya muter-muter itu nggak menemukan tempat ruang tunggu yang di mana biasanya. Ini saya turun lagi mau balik ke kantin tadi. Saya belum tahu juga ini ada apa enggak itu ruangan tempat duduk menunggu, apa penumpang menunggu itu ada apa tidak, saya nggak tahu ya. Ini karena memang saya baru sekali ini menyeberang dari Ketapang ke Bali. Tapi kita lihat nanti. Nah, ini saya balik lagi mau ke kantin yang tadi ya.
Saya balik. Nah, ini istri saya sudah duduk di situ, saya balik di sini karena saya tidak menemukan tempat ruangan untuk menunggu tadi di muter-muter di dek 3 tadi. Tapi saya coba ya, saya mau turun ke bawah. Mungkin ada di bawah ya, saya nggak tahu. Saya turun ke bawah dulu. Saya mau jalan ke bawah sendirian. Saya lihat-lihat situasinya seperti apa. Ya, ini kantinnya rame ya di sini. Ini seperti ini. Jadi nah ini ya, Bali itu sudah kelihatan sebetulnya dari Ketapang sini dekat sekali sebetulnya. Bahkan kalau jago renang mungkin bisa lo renang sampai sana. Ya. Kalau mungkin ya marinir Indonesia itu kan jago-jago ya renangnya. Bisa itu nyampe ke Pulau Bali renang dari sini. Ada yang kuat loh. Dulu pernah ada yang dari apa ya? Dari Lampung renang sampai Merak itu kan ada itu. Ini saya coba, saya sendirian ya, saya lihat, saya mau turun ke bawah. Ada nggak sih sebetulnya ruangan untuk menunggu penumpang itu? Penumpang itu ada nggak? Saya turun dulu. Oh rupanya mungkin ada juga ini kita lihat ya. Kita pastikan ada apa tidak di ruangan ini, kita keliling saja. Nah, saya masuk sini, ada ternyata ya. Ya di sini ini tempat tunggu. Nah kosong ya. Sepertinya banyak orang yang tidak tahu nih tempat ya, kosong sekali ini, nggak ada yang duduk ya di sini, ya. Atau mungkin ya karena perjalanan kita tidak begitu lama ya, hanya 30 menit, mungkin banyak yang nggak mau nunggu di ruangan ini. Ya, lebih baik nunggu di luar karena di luar sambil lihat pemandangan. Nah ini ternyata banyak dan kosong sekali ruangannya ini. Ini ya, ini tadi yang ruangan tidak pakai AC. Ini ada lagi loh di sebelah sini ternyata ada. Ada ruangan nih, ini ruangan yang ber AC ya. Nah yang ruangan ber AC itu tempatnya seperti ini, tempat duduknya. Ini tempat duduknya bagus sekali, ini empuk ya. Ini kalau kita duduk di sini ini nyaman sekali, empuk. Nah ini ada yang bisa untuk buat tidur, ini yang di sebelah sana ini tadi ya. Nah ini ada ruang menyusui di sebelah kanan tadi. Nah ini tempatnya kosong ya, nggak ada yang duduk di sini. Mungkin banyak yang di atas ya, males untuk turun ke bawah tadi. Saya tadi pantasan nyari di dek 3 itu nggak ada tempat duduk sama sekali ya, hanya lorong-lorong saja. Nah ini kosong ya, hampir kosong ya. Jadi nggak banyak yang nggak tahu mungkin ya untuk tempat ini. Saya nggak tahu nih ada ruang menyusui untuk ibu menyusui ya di situ, jadi nyaman, privasinya. Ini ruang untuk sholat, padahal ini sebetulnya ini ruang untuk sholat ya. Padahal di atas tadi di lantai 3 itu ada musola yang besar ya. Ini pemandangannya seperti ini di luar ini sambil melihat di sana. Jadi sebetulnya kalau kita bilang nyaman ya memang nyaman juga sih, nyaman. Kalau aku bilang sih nyaman, dan saya juga baru sekali ini mau menyeberang ke Bali. Ini adalah pengalaman pertama saya, dan saya ini hanya berbagi info saja. Mungkin ada yang pengen tahu penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk itu seperti apa. Perjalanan hanya 30 menit, jaraknya kurang lebih 6,5 km. Jadi banyak orang yang belum tahu juga ya sepertinya, seperti kayak saya tadi mau nyari tempat ruang tunggu, saya bingung malah naik ke atas di dek 3 ya, ternyata di dek 3 nggak ada, dan adanya itu di dek paling bawah ya, itu tadi ya, paling bawah, dek bawah ya itu. Nah saya sudah sampai lagi di kantin yang dek ketiga ya, ini kantin dek 3, sampai sini lagi, sampai sana lagi. Nah ini saya ini sudah hampir sampai ya, hampir sampai di Gilimanuk. Ini sudah hampir sampai, tinggal menunggu kapal bersandar saja ya, tinggal menunggu kapal bersandar. Nah, itu ada kapal juga yang
berangkat menuju ke, nggak tahu itu kemana, ke Ketapang atau ke pelabuhan yang lainnya, saya tidak tahu karena kita memang belum bersandar ya, tapi kita sudah hampir bersandar, ini udah sampai nih di itu Bali, sudah kelihatan ya, sudah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Cuma kita sebentar lagi akan siap-siap masuk ke mobil untuk turun dari mobil. Nah ini persiapannya, ini persiapannya itu Bali ya, sudah Bali, ini Bali kita udah persiapan ya. Jadi ini saya sudah mau persiapan, mau ke mobil untuk persiapan mau turun ya. Nah ini tadi penuh ya, di sini ini penuh orang berdiri lihat pemandangan. Ya sekarang mungkin udah banyak yang persiapan mau masuk ke mobil. Benar-benar bersandar, ini saya menyempatkan untuk selfie di deck 2 ya, ini selfie di deck 2 saya. Ini sebelum saya turun ya, turun ke Bali. Nanti kalau sudah turun kita tidak bisa selfie seperti ini, kecuali kalau kita nanti mau menyeberang balik kembali ke Ketapang ya dari Gilimanuk. Nah, ini rencana perjalanan pertama saya ke Bali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna untuk penonton channel YouTube saya. Nah itu Bali ya, saya tinggal hanya menunggu kapal bersandar, kemudian nanti saya turun. Nah ini nanti setelah bersandar menambatkan talinya itu ya. Nah itu ada yang dada-dada di sebelah sana. Itu mungkin mungkin kapal feri yang mau berangkat ke Ketapang ya. Maksud saya iya ke Ketapang. Nah, ini kan sudah sampai di Gilimanuk. Nah ini situasinya seperti ini. Ini jadi saya tinggal menunggu sandar saja, tinggal menambatkan talinya. Nanti nah itu juga ada kapal feri yang baru datang bersamaan dengan kita, yang juga akan bersandar di Bali. Nah nanti setelah kita bersandar tentunya kita akan siap masuk mobil semua dan kita turun. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menelusuri Pulau Dewata Bali ini. Dan memang Pulau Bali ini adalah pulau yang sangat terkenal ya. Jadi terkenalnya Indonesia itu bukan Indonesia ya, kalau dari mancanegara itu yang terkenal salah satunya yaitu Indonesia itu adalah Bali. Dan kita sebagai turis lokal ya harusnya kita mencintai budaya yang ada di Bali, dan kita mencintai semua pariwisata yang ada di Indonesia ini, dan kita sebagai orang Indonesia seharusnya sering berwisata ke tempat-tempat seperti Bali ini, atau di tempat-tempat pulau-pulau lain yang terpencil, Bintan, Batam, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita harus kunjungi. Ya, tentunya kita sebagai rakyat Indonesia harus bersyukur ya, mempunyai pulau yang sangat indah, dan negara kita adalah negara kepulauan yang tentunya memang tidak murah ya untuk biaya perjalanan dari pulau ke pulau berikutnya. Itu memang membutuhkan biaya yang tidak begitu sedikit untuk bisa menyeberang sampai ke pulau-pulau yang kita akan tuju ini. Contohnya saja kalau kita naik pesawat ke misalnya dari Jakarta ke Padang atau dari Jakarta ke Aceh, itu pesawat kita tiketnya itu lebih murah daripada Jakarta ke Singapura ataupun Jakarta ke Malaysia.
Jadi tiket kita itu terlalu mahal untuk tiket. Nah, ini sebagai masukan kepada Menteri Pariwisata Indonesia, mudah-mudahan bisa mengkoreksi atau bisa memberikan diskon untuk tiket-tiket perjalanan wisata ini sebagai untuk agar kita orang Indonesia itu bisa menikmati atau berlibur berwisata ke tempat-tempat pariwisata seperti ini. Jadi kalau tiketnya murah, insya Allah pariwisata kita akan banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara maupun turis-turis lokal yang seperti saya ini. Nah, ini kebetulan saja saya juga dari Malang, dari kota Malang itu saya jemput anak saya, yang kebetulan anak saya kuliah di kota Malang, jadi saya menyempatkan diri untuk menyeberang ke Pulau Dewata ini. Tadinya kalau dari Jakarta langsung ke Bali itu saya pikir perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 itu cukup jauh sekali dan saya harus istirahat beberapa kali, mungkin saya harus istirahat 3 kali ya sampai ke maksud saya istirahat nginep di hotel itu mungkin dalam perjalanan itu bisa 3 kali untuk sampai ke Bali ya. Nah, ini saya manfaatkan karena memang perjalanan kami dari Batu Malang itu tidak begitu jauh ya, hanya butuh waktu sekitar 4 jam dalam perjalanan sudah sampai di penyeberangan ini. Nah, ini sepertinya sudah mau bersandar. Nah, saya akan coba perlihatkan seperti apa ya, ini dermaganya seperti ini ya. Ini tempat penambatan kapal. Nah, ini nanti tali itu akan dilemparkan ke tempat penambatan, lalu kapal kita akan bersandar, baru kita akan turun seperti itu. Jadi ya indah sekali. Jadi indah pemandangannya, indah sekali, luar biasa. Dan saya ini bersyukur sekali ya. Nih saya masih lihat-lihat. Nah, situasinya ini sudah mau ditambatkan ya. Nah, itu sudah mau mulai bersandar, sedikit demi sedikit akan merapat ke dermaga itu. Yang itu ya, itu adalah tempat penambatan. Nah, nanti ada penambatan kapal ini akan ditambatkan di situ. Talinya apa tali ya, kalau saya nggak begitu paham. Tali bukan jangkar. Nah, ini talinya, tali ini mau dilempar nanti di ujung sana itu ada yang nangkap nih, udah mau dilempar ya. Jadi kita lihat lemparnya. Nah, seperti ini. Jadi ada petugas melempar tali ini. Nah, ini tambang ya, ini nanti akan ditambatkan di situ. Nah, kita lihat kelihatan apa tidak. Coba kita persiapan. Kita mau lihat cara melemparnya, tambangnya seperti apa. Nah, itu. Nah, kita masih menunggu. Nanti akan ditambatkan di sana. Nah, di sebelah sana itu nanti ada yang petugas yang menangkap ini. Nah, itu adalah petugas yang menangkap di sana, nanti ada orangnya khusus. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin videonya akan saya persingkat agar durasi kita tidak terlalu panjang. Jadi ini sudah sampai di Bali ya, ini tinggal bersandar saja. Jadi kalau pemandangannya memang luar biasa di atas kapal ini. Di atas kapal ini kita bisa mengabadikan pemandangan yang sangat indah dalam perjalanan dari Ketapang ke Gilimanuk itu ya, di lautnya. Dan udaranya juga tidak terlalu panas ya kalau di laut. Saya juga tidak tahu
Tapi nah ini udah mulai. Nah itu tuh yang saya kasih tanda itu adalah orang yang nanti akan menangkap tambangnya. Jadi ada di tambangnya itu ditangkap. Seperti itu. Kita tunggu saja. Sejenak saya beristirahat sambil menunggu benar-benar kapal ini bersandar, ya. Dan ini masih banyak juga turis-turis lokal yang mau berdatangan ke Bali. Nah ini belum dilempar juga, mungkin masih menunggu waktunya. Nah lihat, nah itu dilempar, nah itu ditangkap di sana ya. Itu yang nangkep itu kalau, nah ini mulai ditambatkan ke penambatan, nanti setelah minggir itu langsung kita keluar ya. Nah setelah ditambatkan kita siap-siap. Nah ini mulai ya. Nah kita lihat. Nah ini cara menambatkannya seperti itu. Talinya ini agar supaya kapal ini tidak bergerak pada saat mobil semua keluar atau semua penumpang turun, itu tidak keluar ya. Ini persiapan, sekarang kita persiapan turun ya. Kita sudah mau persiapan turun. Nah ini saya sudah diturun dari deck 2 ke deck pertama untuk keluar dari kapal peri ini. Selanjutnya berjalan kita menuju ke Pulau Dewata, Bali ya. Kita lihat kosong ya, kita udah kosong ya, udah hampir terakhir ya saya. Sudah hampir terakhir ya saya ternyata. Udah di bawah ini tadi adalah mobil semua ya, semua mobil. Ternyata udah kosong, udah keluar semua. Cepat sekali ya keluarnya ya. Cepat. Iya cepat kalau menurut saya. Nah, alhamdulillah akhirnya kita sampai di Bali. Terima kasih. Nah, ini sudah turun dari kapal peri. Sekarang kita masuk ke Denpasar, Bali. Iya, Denpasar. Nah, ini ada checkpoint nggak? Nggak ada checkpoint ya. Ini nggak ada checkpoint. Oh, ini mau masuk, ini ngantri nih, mau masuk ini checkpoint. Ini mapnya kemana, Mas? Map kita langsung ke hotel dulu. Nah, ini kita keluar nggak ada checkpoint lagi ya. Katanya ada yang katanya ada KTP mana? Iya. Belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk. Nah. Ini habis ya? Ini minyak masih ada nih. Bukan selera aku nih ya. Aku bilang jangan beli makanannya gitu. Ini kita keluar dari pelabuhan. Denpasar, Gilimanuk sejauh 2 km. Ya. Kemana? Beloknya Mas? Kanan. Nah, ini nggak ada checkpoint ya, langsung keluar ya. Dari pelabuhan itu langsung keluar. Langsung keluar? Iya. Dulu katanya ada checkpoint KTP, checkpoint STNK. Emangnya keluar ini yang keluar negeri? Ya, ini seperti luar negeri ini soalnya. Oh ini bupatinya ya, Jemberan. Bupati ini bukan ini ya, gubernur deh. Ini tuh gubernur nggak sih provinsi Bali ya? Benar lah. Provinsi kan ya Bali? Iya kan ada beberapa kabupaten. Oh Nyiroro Kidul ya? Oh Nyiroro di sini kan itu. Oh kan Jawa ya? Kan Jawa. Oh kita nggak boleh lurus ternyata, kita belok. Nama belok. Oh checkpoint. Oh checkpointnya di sini ternyata. KTP ya? Iya KTP. Kamu ada KTP nggak ya?
KTP sama karcisnya mana? Enggak pakai juga. KTP saya bisa dikeluarin, Pak. Mana? Enggak deh, enggak. Oh, ini foto doang ini. Sudah. Iya, KTP. Setelah 100 meter, belok kiri menuju Jalan Merpati. Ini checkpointnya di sini ya, pintu keluar ya. Checkpoint pertama apa kedua ini? Ini KTP saya bisa keluar. KTP. Isi pakai izin KTP-nya aja. Oh iya, siap. Satu aja. Oh iya. Dari Depok. Depok. Oh, mantap. Berapa hari ini perjalanannya nih, Bang? Kita kemarin 2 hari, Pak. Oh, 2 hari ya. Iya. Oke. Masih. Masih, Pak. Yuk. Oke. Yuk. Masih ini loh. Yuk. Tapi di mana? Ngomongnya juga itu deh, ya ayun. Bisa lah kalau mau ketemu teman-teman. Oh, so di Jawa Belok lagi. kiri menuju Jawa, Jalan Merpati. Jawa. Nah, checkpoint KTP di sini. Ya, ada KTP ternyata dicek. Biar apa? Ya, nggak tahu. Survei Ya. doang gitu. Nah, kalau kita masuk luar negeri kan paspor ya yang dicek. Ini kita masuk Bali, KTP yang dicek. Tapi KTP-nya hanya satu yang dicek ya, bukan Setelah 100 meter, gunakan lajur bukan semuanya. manapun untuk belok kiri Hanya ke Jalan satu. Raya Denpasar, Gilimanuk. ngantri ya, masih ngantri mau keluar. Ini ada checkpoint lagi nggak ini? Sepertinya nggak ada lagi. Setelah KTP ini udah terakhir ini checkpointnya mungkin ya. Atau STNK. Tiketnya diambil, guys. Oh, tiket. Ini mungkin tiket ya. Tiket mana tadi ya? Bu, Itu satu doang tinggal. ini ya? Enggak ini. Yang kamu pegang. Oh, ini. Yang satu kan tadi diambil sama dia. Ini bagasinya nih. Ini KTP udah. Kita simpen. Tinggal mungkin satu lagi ini checkpointnya. Oh, kalau nggak salah ini bayar 3.000. Kata siapa? Kata di YouTube. Gunakan lajur manapun Tadi untuk di Ketapang belok itu kiri ke harusnya Jalan bayar Raya 3.000 loh. Denpasar, Gilimanuk. Wah, itu pungli itu. Enggak, resmi. Pungli. Enggak. Parkir jadinya ya. Kayak seperti parkir itu. Ya Allah, segitunya nyari duit. Coba, yang nggak apa-apa. Itu wajar, Parkir di apa, Dek? masih wajar. Geng. Tapi di sini sepertinya nggak ada ini, kayaknya hormat-hormat aja itu lolos. Jelas ya. Oh, ada. 5.000 siapin. Udah ada ini. Emang dari Sabtu ya, Mah? Oh, dari Sabtu ya. Oh iya, ada Mas Wijay tuh kemarin ya, jadi cepet ya. Berarti Mas Wijay doang tuh dari kemarin tuh, Mah? Kalau nggak ada Mas Pijang nggak bisa jalan-jalan. Hah? Mas Pijang bawa waktu malam. Iya, Bapak oh tidur. malam. Lah, malamnya cuma sampai dari jam berapa coba? Oh iya. Enggak malam itu. Kecuali dari malam baru masuk. Ah, Sampai rumah ini jam ada retribusi, tapi resmi ini nggak masalah. Ya, lumayan Mas Pijang bisa gratis naik mobil. Ini ada checkpoint retribusi di sini. Kalau nggak Selasa ya. 2.000 atau 3.000 ya? Besok. Oh, berarti cuma enggak lah, bukan cuti Iya. bersama. Oh, siap. Terima kasih, Bapak. Makasih. Bersama. Kucing. Oh, Jadi ini udah checkpoint di sini 2.000. Beloknya kemana kan? kiri. Nah, checkpoint terakhir ini 2.000. Tetap di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk sejauh 1,5 kilometer. Nah, ini udah di Bali ya. Nah, ini keluar. Udah selesai. Nah, seperti ini kotanya di Bali ya. Ya, ini kota lah, kota Bali. Ya apa tadi Gapura.